Tenang dulu Pak, tenang. Kami bisa bicarakan ini baik-baik. Tidak usah ngamuk-ngamuk kayak gini Pak. Tidak. Bapak yang sesungguhnya, maka Bapak ini akan berwujud seperti ini. Akan tetapi jikalau ini bukan dari Pak Darno, maka ini akan berubah segala. Astagfirullahaladzim. Kan kita tunggu. iya Gali suatu informasi iya yang ada di rumah ini. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Berarti ini juga salah satu yang Astagfirullahaladzim. Saya lepaskan dia. A'udzubillahi minasyaitonir Astagfirullahaladzim. Apa itu Di? Allahu Akbar. A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para sahabat Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah teman-teman, puji syukur malam ini berjumpa lagi bareng Kang Farhan dan juga Ki Andi di depan kita teman-teman. Dan di kesempatan di malam ini kami diundang oleh salah satu subscriber kami yang tentunya sudah ada di hadapan kita. Namun untuk dapat bisa mendengar dan mengetahui apa yang menjadi suatu permasalahannya sehingga Mbak ini mengundang kami, maka kami akan coba perkenalan terlebih dahulu agar teman-teman juga dapat bisa mengerti apa yang menjadi suatu permasalahan ibunya ini yang ada di hadapan kita. Ini dengan siapa Ibu? Mohon maaf. Dengan Ibu Ratna, Mas. Ibu Ratna. Iya, Mas. Jadi sebenarnya begini, apa yang sudah terjadi ini Bu, sehingga ibu ini mengundang kami dan bahkan juga tadi sempat mengantarkan kita itu ke pemakaman ya. Jadi gimana Bu? Ini Mas, saya mau ceritakan sebelumnya kejadiannya suami saya kan meninggal. Sekitar sudah 12 hari. Tapi itu kan suami saya itu hidup lagi Mas. Nah setelah hidup itu banyak banget kejadian janggal. Saya suka beribut, dia gampang terpancing emosi gitu. Bahkan di rumah kadang-kadang ada suara-suara aneh gitu. Makanya saya yang coba ngundang Mas Farhan sama Ki Andi. Siapa tahu bisa menjelaskan apa yang terjadi di rumah saya. Geng. Sudah lama kejadian seperti itu Bu? Ya baru sekitar 12 hari semenjak meninggal itu kan. Kejadian itu kan setelah dikubur gitu kan. Ada tanda-tanda aneh dan ternyata sebelum baru ditato dia hidup kembali gitu. Jadinya jadinya tuh kuburannya ya sudah dibuat tapi belum sempat di tempat gitu, baru ditelah. Jadi setelah itu ya saya pikir ya saya sih senang aja ya sama saya hidup kembali gitu. Iya, cuman banyak keanehan. Iya, tapi setelah kejadian itu di rumah seperti bukan suami saya Mas. Dia gampang banget emosi gitu. Beda sama yang sebelum kejadian itu berarti. Iya, sebelum kejadiannya kan orangnya sabar, maksudnya yang ngomong gitu. Berarti itu makam suaminya yang tadi dinunjukin. Iya, itu makam suami saya gitu. Makanya saya juga sebenarnya ya shock gitu ya, tapi kan saya mencoba bahagia, tapi ternyata kok setelah dijalani beberapa hari ini kok seperti bukan suami saya gitu loh. Aneh banget. Ada keanehan ya? Aneh. Dari sifatnya, dari cara bicaranya, dari ya kelakuannya juga kasar. Terus ya aneh-anehnya itu loh Mas. Kan kalau saya malam-malam gitu banyak suara-suara aneh gitu. Kadang-kadang suami saya sendiri ya juga gimana ya, beda lah Mas pokoknya lah. Muka-mukanya tuh ya bengong sendiri, apa sendiri gitu. Iya. Dan ini kenapa ini sampai bisa Mbak ini menemui saya itu di jalan seperti ini Mbak? Ya karena gini Mas, saya kan takut kalau di rumah ya, takutnya nanti suami saya marah gitu kalau misalkan ada orang lain gitu kan. Jadinya saya coba menjelaskannya di sini aja gitu. Tapi kalau kita nggak berkenalan, kita nggak tahu nanti Mbak. Ya mudah-mudahan aja ya Mas ya sih, monggo gitu kalau memang jenengan pada berkenan untuk berkenalan sama suami saya.
Ya kalau kami diizinkan sih nggak apa-apa ya, Pak. Iya, Kami tentunya di situ itu juga menjadi tidak memaksa. suatu hal yang terbaik ya dia, karena Betul. untuk tujuannya kita juga mencari solusinya gitu. Dan Jadi mudah-mudahan pengen tahu ya. jikalau kita misalkan ketemu, nanti kan kita bisa gampang mendeteksinya tentang apa yang menjadi suatu permasalahan tentang daripada suami ibu, Iya. gitu. Oh ya, ya monggo tuh Mas kalau mau berperkenalan dengan suami saya gitu. Tapi ya harap dimaklum aja nanti keadaannya seperti apa ya Mas. Iya, nggak apa-apa, Soalnya, insya Allah. iya soalnya semenjak kejadian itu dia kalau ngelihat orang itu gimana lah ya, beda lah. Temperamennya Iya, beda ya. Iya, dia Iya, gampang terhasut emosinya gitu. Jadi Namanya siapa kalau boleh tahu, Pak? itu Mas Darno, Oh, suaminya. nggih, Mas teman saya. Ya sudah, kita coba untuk Iya. bersilaturahmi saja ke Iya. tempat Mbak Ratna, dan juga kita pengen berkenalan juga Iya. sama suaminya. Iya. Nggih. Masih jauh dari sini, Mbak? Oh enggak sih, enggak begitu jauh ya. Kira-kira berapa menit sini ya, Mas? Iya, Oh. sudah ya. Berarti udah 12 hari ini ya, Pak? Iya, udah sekitar mau 2 minggu tapi ya belum gitu. Ya sekitar 12 hari sih. Berarti sempat udah ramai ya waktu Sudah itu, sempat rame, sudah dibanyak takziah ya, Iya. dan memang sudah harusnya dikubur Mas, tapi ya ya nggak tahu ya, mungkin kayak masih rezeki saya gitu Iya. bisa bersama Enggak, suami. ini cerita pernah kayak waktu itu kita alamin juga Iya, di. tahu seperti itu kayak ibaratnya mati Jadi- suri hidup lagi lah intinya. Pernah saya mengalami seperti itu, seperti sama ceritanya ibu gitu. Iya, saya sih ya jujur ya baru ini mengalami seumur hidup saya gitu, tapi ya saya rasa sih senang tadinya, tapi kenapa setelah jalani kok itu berbeda sekali sama suami saya yang dulu. Coba Mas, Tapi ini nggak apa-apa, bener Apa Bu. bener? iya dicoba aja ya Mas ya. Ya Siapa sudah, tahu bisa. Ya sudah. kita akan coba berusaha. Ini aja perkenalkan saja ke kami. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Pak, ada teman nih, kamu mau kenalan ya? Assalamualaikum, Pak. Saya Andi. Pak Darno katanya ya? Iya, Darno. Mas, monggo. Oh, iya. Saya duduk. Nah, duduk sini. Ya. Mas Farhan ya, di situ aja ya Mas. Iya, nggak apa-apa, saya di bawah saja Bu. Ini Mas ya. Bapak yang sini aja lah. Sini. Nggak enak saya, Pak. Iya Pak. Bapak sini aja, Pak. Iya, iya. Mbaknya sana aja nggak apa-apa. Oke. Jadi kayak gini, mohon maaf Pak Darno. Iya. Kami di sini nomor 1 itu pertama silaturahmi. Iya. Nah, yang kedua kami di sini diundang oleh istri Iya. Pak Darno, Mbak Ratna, Iya. untuk bersilaturahmi ke tempat daripada rumahnya panjenengan kayak gitu. Ini mohon maaf sekali Pak Darno, kami langsung terus terang saja, dan Mbak Ratna pun tadi juga sudah menjelaskan banyak banget Iya. keterkaitannya Pak Darno itu, mohon maaf ya, Iya. ini mati suri katanya Iya. ya, hidup kembali. Memang benar seperti itu Pak. Tidak. Duh, ini gimana? Sabar ya Pak, sabar. Lah ini katanya kan Mbak Ratna tadi sudah menceritakan seperti itu, berarti enggak Pak? Tidak. Jadi kita kedatangan kami itu cuma ingin bersilaturahmi saja sih Pak. Tidak ada Iya. maksud tujuan apapun di sini. Kami hanya ingin membantu daripada Ibu Ratna, dikarenakan Ibu Ratna ini telah melapor kepada kami bahwasannya Bapak itu katanya pernah mengalami yang namanya meninggal dunia dan bisa hidup lagi. Ngapain kedekat keluarga saya? Ya kami bukannya mengungkit-ungkit keluarga Pak Darno. Tenang dulu Pak, sabar dulu, tenang. Ini Mas di sini mau ngebantu kita Pak. Iya. Kami hanya ingin membantu daripada Ibu Ratna, yang mana Ibu Ratna ini telah meminta suatu pertolongan kepada kami. Kenapa menjadi akal? Tenang dulu Pak, tenang. Kami bisa bicarakan ini baik-baik. Sabar ya Pak. Tidak usah ngamuk-ngamuk kayak gini Pak. Tidak. Astagfirullah. Tenang Pak. Sabar ya Pak, sabar Pak, sabar. Astagfirullahaladzim. Kita kan butuh itu bantu biar Ini dibantu sama Mas. gimana kalau kayak gini? Iya, kita jadi malah nggak enak ini Ibu Ratna. Ini gimana? Iya Mas, maaf ya Mas ya, Pak, maaf ya Mas. Iya kayak gini, makanya saya coba mengundang mas-masnya gitu, karena semenjak ini nggak boleh sama sekali di itu kok Mas. Astagfirullahaladzim.
Kami sangat mengerti dan bisa merasakan apa yang ibu rasakan. Iya. Akan tetapi juga begini bu, kita di sini cuma datang itu niatnya tujuannya ingin membantu ibu saja mengenai perihal daripada bapaknya yang temperamennya itu tinggi. Benar sekali. Astagfirullahaladzim. Bapak istighfar Pak, jangan marah-marah Pak. Enggak. Astagfirullahaladzim. Tenang. Tenang bapak, tenang saja. Bapak tenang. Tenang dulu. Aduh, Maaf ya mas. Iya. Bapak tenang dulu sini. Nih bapak. aduh ini bagaimana? Pikirannya seperti kosong udah. Duduk dulu Iya. Bapak, duduk dulu pak. Kayak jadi Ini, Pak. aneh juga tentang Bapak. Astagfirullahaladzim. Gimana ya? Ini gimana Mbak Ratna ya? Kami jadi merasa nggak enak mbak begini. Gimana ya mas? Kayak gimana ya? Makanya saya sih mencoba kayak gini, siapa tahu ya bisa diselidiki atau gimana gitu, kenapa bisa jadi kayak gini. Tadinya nggak kayak gini mas, sebelum kejadian itu. Sekarang kalau diomongin sedikit aja ya. Ya masalahnya gini loh mbak, kami itu takutnya khawatir mencampuri suatu urusan daripada rumah tangga Iya, mbaknya. kami bukan seperti itu Pak Tano ya, bukan mencampuri dan mengungkit-ungkit kembali gitu. Enggak. Enggak. Pak tenang dulu. Pak, tenang. Pak, tenang. Tenang, Pak. Astagfirullahaladzim ini. Maaf ya Mak. Maaf ya Mas. Iya. Oh, jadi setiap hari ini begini mbak? Iya, jadi sekarang hampir setiap hari mas saya kayak gini, makanya saya ngerasa seperti bukan suami saya yang dulu gitu. Astagfirullahaladzim. Istighfar Pak, ini istrinya Pak. Tenang Pak, tenang. Bapak istighfar Pak. Sabar ya Pak. Sabar Pak, ya, sabar. Pak. Kami bukan mengganggu di sini Pak. Kami cuma bersilaturahmi, pengen kenal sama Bapak saja Pak. Gini saja Andi. Tenang Pak. Tenang. Kita kunci saja Andi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kafaya insuk dim. Tenang. Kayaknya ada sesuatu yang berbeda Andi menurut saya. Iya betul. Bukan benar-benar daripada suaminya Andi. Kayak logatnya itu bukan manusia. Iya. Nanti kita akan coba buktikan saja. Mohon maaf ya Pak. Ibu, mohon maaf. Ini kita akan coba rubah saja. Iya betul. Kita oleskan suatu tasbih Jawaratul Asifah. Jikalau memang ini adalah Bapak yang sesungguhnya, maka Bapak ini akan berwujud seperti ini. Akan tetapi jikalau ini bukan dari Pak Darno, maka ini akan berubah saudara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astagfirullahaladzim. Iya. Kan? Sudah kita duga. Iya. Karena ada yang berbeda. Ada apa mas? Gimana ya kita ngomongnya dia? Begini Mbak, Kalau kami diizinkan, kami tuh ingin mengatakan sesuatu. Jikalau suami mbaknya itu bukan asli daripada suami mbaknya, tapi melainkan itu adalah tipu daya manipulasi daripada bangsa jin. Astagfirullah. Jadi maksudnya suami saya benar-benar udah nggak ada mas. Gimana sini ini? aja, sini aja. Bu, mohon maaf, sini aja. Sini, nggak apa-apa udah. Kita perlihatkan saja. Iya, kita perlihatkan saja Andi. Jadi, Ibu lihat sendiri saja. Apa yang tadi ada di sebelah ibu dan bahkan yang ibu setiap hari layanin dan yang ibu kasih makan itu bukan suami daripada ibu. Masa sih Manu selama ini masih sama saya kok biasa aja kok kayak suami Iya, saya, cuma memang makanya- emosian. Makanya di sini kita perlihatkan saja dulu mbaknya Iya, iya. ya, biar mbaknya itu lebih tahu, kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasjid kosong satu peran tasbih Jawharatul Asifah. Buka alamat batin daripada Mbak Ratna. Allah, lihat tuh. Astagfirullahaladzim. Nah, itu Tenang, tenang. jadi yang selama ini Tenang. yang berada di rumah ini adalah bangsa jin. Bukanlah suami daripada Mbak Ratna. Oh iya Pak. Ini sosok aslinya yang menyerupai suami Mbak Ratna. Jadi selama ini yang saya beri makan, saya layani, selama ini saya Iya. saya urus semua segala kebutuhannya
Jadi makhluk ini mas, bukan Nah, suami ini. saya. Bukan suami Mbak Ratna, Astagfirullahaladzim. melainkan makhluk ini yang menyerupai suaminya. Terus suami saya gimana mas? Iya. Maka dari itu kita akan coba cari tahu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Belakang beliau itu ya. Iya, Mbak di belakang saja. Astagfirullahaladzim. Wahai makhluk, siapa engkau sebenarnya dan kenapa dirimu menyerupai daripada suami daripada Mbak Ratna? Maksud daripada tujuanmu apa sebenarnya? Kenapa Anda tidak mau mengatakan itu? Begini saja, jikalau memang dirimu tidak ingin mengatakannya, maka terpaksanya saya akan mencari tahu informasi dan akan memaksa Anda untuk memberikan suatu informasi kepada kami. Bisakah dirimu memberikan suatu informasi itu? Oh, baiklah kalau memang seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ajar kau manusia. Kau telah menggagalkan suatu apa yang diriku lakukan kepada wanita itu. Maksud Anda memang bagaimana? Dan kenapa Anda itu bisa menyerupai daripada suami daripada Ibu Ratna? Tentu saja diriku menyerupai dirimu pun juga bisa. Yang jelas diriku ada tujuannya kepada wanita itu. Apa memang tujuan Anda? Ingin memiliki seutuhnya. Karena wanita itu sangat senang dengan suaminya, sangat cinta dengan suaminya, sehingga diriku memanfaatkan, mengiranya daripada suaminya, wanita itu hidup kembali dengan cara diriku memanipulasi bentuk wujud daripada suaminya. Tapi dirimu telah menggagalkan apa yang diriku akan mencoba untuk mendapatkan daripada wanita itu. Tentu saja, karena Anda sudah keterlaluan dan mencampuri suatu urusan bangsa kami, maka sehingga saya tidak akan membiarkan itu terjadi, wahai makhluk. Kafa ya Isyuddin. Siapa dirimu berani-beraninya ikut campur urusanku, manusia? Saya tidak akan mencampuri suatu urusan Anda. Urusan Anda selama Anda tidak melakukan bersinambung dengan bangsa manusia. Begini saja, wahai makhluk. Saya meminta kepada Anda untuk tidak lagi mengganggu dan juga menyerupai daripada suaminya. Tidak, diriku belum puas. Karena diriku, tujuan daripada bangsa-bangsaku yang lainnya yang ada di rumah ini itu sama, untuk mengambil juga daripada wanita itu, untuk memiliki daripada wanita itu. Berarti banyak di tempat ini. Bukan diriku saja, bangsa-bangsa lainnya pun juga menyerupainya dengan wujud daripada suaminya untuk dapat bisa digelabui. Oh, jadi seperti itu. Karena wanita itu begitu cintanya, begitu sayangnya, setiap malam, setiap hari memikirkan suaminya. Tapi yang kan sudah mati. Ibu Ratna itu mencintai almarhum daripada suaminya, bukan dirimu. Iya. Tapi kenapa dirimu memanfaatkan situasi dan keadaan itu? Itulah hebatnya bangsa kami, bisa menyerupai wujud daripada manusia. Tapi untuk malam ini saya akan meleburkan Anda. Silakan Saya tidak saja. akan membiarkan Anda tetap berada di tempat ini. Diriku tetap A'udzubillahi berusaha. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di rumah ini. Allah Akbar. Kamu nggak apa-apa nih. Astagfirullah. Gimana mas? Mas Andi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Lantas sekarang suami saya di mana mas? Nah itu Mbak, Ya, Mbak masih- harus tenang dulu. Makanya kita akan coba cari tahu dan menggali suatu informasinya. Ini yang masih kita perlu gali, suatu informasi Iya. yang ada di rumah ini. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Allahu Akbar. Ada lagi mas? Oh, tenang, tenang. Sini, Mbak. Datang, belakang saja. Astagfirullahaladzim. Siapa dirimu wahai makhluk? Dan apa maksud daripada tujuanmu bisa berada di tempat ini? Kenapa Anda tidak menyukai adanya kami di tempat ini?
bukankah kalian yang terlebih dahulu berada di rumah ini? Astagfirullahaladzim. Berarti ini juga salah satunya Pak, yang mencuri. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Lepaskan dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Makhluk, siapa sebenarnya Anda, Dang? Kenapa Anda tiba-tiba berusaha ingin menyelakai daripada kami di sini? Oh, begini saja. Bisakah dirimu memberikan suatu informasi kepada kami? Tembak saja. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini masih bilang beliau konferensi. Assalamualaikum. Untuk apa dirimu mendatangi daripada rumah ini, manusia? Yang jelas untuk membantu dan menolong daripada Bu Ratna yang mengalami keanehan di rumah ini, dan juga keanehan tentang suami daripada Mbak Ratna. Tapi dengan adanya bangsa seperti dirimu, maka bangsa kami merasa terganggu. Oh, dirimu merasa terganggu di sini. Tentu saja. Berarti dirimu ada salah satu keterkaitannya juga tentang suaminya Mbak Ratna yang sudah meninggal. Itulah bodohnya daripada wanita itu. Astagfirullahaladzim. Wanita itu mempercayai jikalau suaminya hidup kembali. Mbak Ratna, dengar sendiri kan, suami Mbak Ratna itu memang sudah meninggal. Cuma digelabui oleh bangsa jin seperti ini, Mbak Ratna. Sudahlah manusia, tidak usah mencampur daripada urusan. Kamu apa yang kamu Itu sebagai peringatan untuk dirimu manusia Astagfirullah. yang telah mencampuri suatu urusan bangsa kami. Insya Allah di sini kami akan tetap ikut campur dalam urusan ini. Tidak semudah itu manusia. Kata siapa? Tidak Karena semudah. bangsaku dan juga pengikut-pengikut yang ada di tempat ini akan selalu mengganggu daripada wanita itu. Oh, berarti memang banyak di sini Tentu saja. yang mencoba mengganggu istrinya Pak Tarno ini. Ya, lantas dirimu mau apa manusia? Apakah dirimu juga ingin mengalami suatu hal yang sama seperti apa yang dialami oleh suami daripada ibu itu? Oh, dirimu mengancam diriku di sini. Diriku bukan mengancam, tapi diriku dapat bisa menyerupai siapapun dan juga dapat bisa mencelakai seperti bangsa seperti dirimu manusia. Oh, baik. Insya Allah di sini kami akan berupaya semampu kami di sini dan semampu diriku di sini untuk membantu menolong daripada Mbak Ratna ini. Sudahlah, lebih baik kau hentikan saja dan kembalilah ke tempat asal. Tidak, mulamu. yang harusnya kembali ke tempat asal mula kamu itu harusnya Tidak. dirimu. Ini menjadi tempatku manusia. Ini tempat bangsa manusia, bangsa Tidak. kami, bukanlah Kami bangsa-bangsa sudah seperti lama di dirimu. tempat ini. Tidak. Jadi dirimu tidak berhak mengganggu bangsa kami di tempat ini. Oh, berarti dirimu seperti itu. Baiklah, kalau memang Apa yang seperti dirimu akan itu, lakukan manusia? Dan apa yang kau keluarkan? kau Jauhi. ingin tahu apa yang saya keluarkan di sini? Allah, kau, ya Yesus, diam kamu. Apa yang kau lakukan kepada diriku? Ini Kenapa adalah dirimu bentuk membuat suatu diriku tidak dapat bisa bergerak. bentuk suatu pelajaran buat dirimu kayak makhluk yang sangat sombong. Tentu saja, karena diriku bisa. Saya mau tanya ke kamu di sini. Tentang apa? Berarti benar selama ini bangsa-bangsa kalianlah yang memanipulasi almarhum daripada Pak Tarno yang sudah meninggal. Tujuannya untuk apa dirimu? Tujuannya agar diriku dapat bisa menguasai suatu pikiran dan hatinya. Karena di dalam hati dan pikiran manusia itu selalu memikirkan daripada suami yang sudah meninggal. Dengan cara apa dirimu Tentunya mempengaruhi wanita itu? dengan cara diriku mewujudkan wujud seperti suaminya. Oh, licik juga dirimu ya. Dengarkan Mbak Ratna seperti ini. Inilah Mbak Ratna yang selalu memanipulasi bentuk wujud suaminya Mbak Ratna. Iya, tenang Mbak Ratna, jangan sedih. Insya Allah kita akan coba menggali informasi lebih. Sudahlah manusia. Tidak, Lepaskan diriku. saya belum akan melepaskanmu
saya akan menyiksa terlebih dahulu dirimu di sini. Tidak, diriku tidak bersalah manusia. Saya mau tanya ke kamu satu kali. Tentang apa? Ada berapa sosok di sini yang mencoba menghasut pikirannya Mbak Ratna? Banyak, ribuan yang Tujuannya- ada di tempat ini. Tujuannya sama. Tentu saja, Astagfirullahaladzim. Baik. tugas kami untuk mengganggu di mana di setiap malam daripada wanita itu. Ya, ya sudah. Kalau memang seperti itu, banyak bangsa-bangsa di sini. Lepaskan diriku. Saya akan melepaskan kamu di sini. Tapi kau harus mengikuti perkataan kami di sini. Tidak, Kau meninggalkan tempat ini dan jangan mengganggu bangsa manusia, apalagi memanipulasi wujud bentuk daripada suaminya Mbak Ratna kembali. karena diriku sudah lama di tempat ini manusia. Oh, berarti kau masih bersikukuh tetap. Iya, Baik, kalau memang dirimu masih bersikukuh di apa sini. yang kau lakukan? Terpaksanya, ini keputusan daripada dirimu. Terpaksanya saya akan meleburkan kamu saja di sini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin kuasamu ya Allah, suatu Jangan leburkan diriku manusia. tasbih jauharatu asyifah. Leburlah kau, hai makhluk Allah. Wah, nggak apa-apa. Mbak Ratna nggak apa-apa. Tenang, Mbak Ratna. Lantas bagaimana dan apa yang sudah terjadi nih? Jadi Sehingga sini. Tadi Mbak Ratna juga sudah ini ya mendengarkan sendiri. Memang benar bukan suami daripada Mbak Ratna, Pak. jadi yang tadi muncul itu bukan daripada suaminya. Bukan, itu adalah bangsa jin yang menyerupai wujud asli suaminya Mbak Ratna. Karena ingin mendapatkan pikirannya Mbak Ratna kayak gitulah, Pak. memang Memanipulasi. Tidak ada suatu perbedaan atau apapun, Mbak. Selama ini sih nggak ada sih mas, saya sih merasa biasa aja seperti suami saya, seperti biasanya. Hanya cuma mungkin temperamen itunya saja ya. Seperti Kasar lah intinya kayak tadi, Pak. Iya. Iya. Berarti awal mulanya nggak seperti itu ya? enggak, tapi kan setelah kejadian itu memang dia jadi lebih emosi, tapi kan saya pikir ya maklum lah mungkin karena pikirannya telah ya mungkin iya. lah ya namanya orang setelah kejadian seperti itu. Tapi memang banyak juga di sini, Pak. Memang apa yang tadi disampaikan oleh daripada makhluk Jadi tadi makhluk itu menyampaikan dia sengaja karena ingin melabui pikirannya Mbak Ratna dan ingin mencuci pikirannya Mbak Ratna yang hidupnya itu sendiri di sini ditinggal suaminya kayak gitu. Jadi makhluk itu memanfaatkan Mbak Ratna kayak gitu. Benar. Dan maka dari Dengan itu cara buat kayak gitu, pelajaran Mbak Ratna juga nih. Jangan sampai juga punya berpikiran seperti itu. Iya. Gitu. Bentar nih kayak ada bau-bau yang gak enak di sini deh. Iya betul. Kayak Kamu ngerasain nggak sendiri? kayak dari kamar apa ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Apa itu, Ndi? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kayak yang di atas tadi. Iya. Dia yang tadi dari atas sini, Saudara. Tapi kita kunci dia saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya insuk. Diam kamu makhluk. Assalamualaikum. Siapa dirimu makhluk? Dan mengapa dirimu berada di rumah daripada Mbak Ratna ini? Apakah dirimu juga ada suatu kaitannya dengan makhluk-makhluk bangsa jin yang berada di tempat ini? Lantas tujuanmu apa sebenarnya? Astagfirullahaladzim. Dia selalu menemani tidurnya, Pak. Dan juga membisiki pikirannya Mbak Ratna. Oh, jadi seperti itu. Iya. Sebenarnya intinya membantu, Pak. Membantu untuk mempercayainya suaminya itu hidup kembali kayak gitu. Oh, Lantas jadi apa lagi? seperti itu. Begini makhluk. Bisakah dirimu tidak usah lagi mengganggu dan Pergi dari rumah ini. pergi dan tidak usah lagi mengganggu suatu pikirannya dan juga memunculkan dan membadatkan diri Anda seperti ini? Kenapa Anda tidak mau? Ya sudah, kalau memang itu seperti itu, dia masih bersikukuh di sini.
terpaksanya saja, Pak. Kita lempar saja. Ya sudah, begini saja makhluk. Jikalau dirimu masih tetap ingin berada di tempat ini, maka dirimu terpaksanya kami akan meleburkan Anda. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Atas izin dan kuasa melalui tasbih jawaratul sifat, leburlah kau makhluk Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau tidak mau kita harus melakukan itu dikarenakan makhluk itu tetap berusaha ingin berada di tempat ini. Iya, betul. Astagfirullahaladzim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Endi, itu apa yang keluar dari sana? Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullahaladzim. Masukin ke beliau Kang Farhan sedulur. Silakan. Assalamualaikum. Hai, makhluk, siapa dirimu? Manusia. Yang harusnya bertanya di sini adalah diriku manusia. Kenapa dirimu bisa berada di sini dan mengganggu, membuat suatu huru hara di tempat ini? Oh, jadi kamu merasa terusik di sini? Tentu saja. Atas kedatangan kami. Ya sudah, perkenalkan, saya Andi di sini dan ada yang Raga Komasuki barusan tadi itu adalah saudara kami. Lantas kenapa dirimu memunculkan di rumah daripada Mbak Ratna ini dan memasuki raga saudara kami? Tentu saja. Ada sesuatu yang ingin kusampaikan kepada dirimu manusia. Kalau boleh tahu apa itu yang akan kau sampaikan kepada diriku? Ini. Allah. Oh, jadi Itu yang ingin kuberikan kepada. seperti ini cara permainanmu. Tentu saja karena Dengan dirimu cara kau mengelabui mengganggu saya. bangsa kami, sehingga bangsa kami tidak menyukai adanya kalian. Kalau kamu tidak menyukai diriku di sini, ya sudah, kamu juga jangan berada di rumah daripada Bu Ratna ini. Tidak semudah itu. Kenapa? Diriku lebih dahulu di tempat ini. Mentang-mentang dirimu lebih dahulu di sini, Tentu saja. kamu jadi seenaknya mengusir saya di sini. Kalau saya nggak mau gimana? Akan diriku paksa dirimu. Baik, silakan saja. Kalau dirimu mau memaksa saya, diriku pun juga, insya Allah bisa akan memaksa dirimu untuk keluar daripada rumah ini. Dengan cara apa manusia? Dengan cara apa? Dirimu mengusir dari tempat ini. Insya Allah dengan cara suatu izin Allah saja di sini saya. Insya Allah bisa akan mengusir dirimu di sini dan juga akan menundukkan dirimu di sini. Lihatlah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia. Atas izin kuasamu ya Allah, melalui perantara tasbih jawharatul syifa, tunduklah kau hai makhluk. Allahu Akbar. Kenapa dirimu menundukkanku manusia? Itu atas izin Allah yang sudah saya katakan barusan. Dan diriku mau bertanya ke kamu di sini. Tentang apa? Mengapa dirimu berada di rumah ini? Apakah ada tujuannya kamu juga seperti sosok-sosok yang tadi saya temui? Tentu saja. Berat. Diriku menyenangi daripada tempat ini. Cuma itu saja. Karena diriku sebelum terdapatnya sebuah rumah ini, diriku sudah berada di tempat ini. Sebentar. Sebelum ada rumah ini, kamu dirimu sudah di sini. Memang dahulunya apa di sini? Kalau boleh kami tahu. Terdahulu di tempat dan di rumah ini terdapat sebuah pohon yang besar yang menjadi suatu kerajaan bangsa kami. Sehingga bangsa kami bisa berada di tempat ini. Oh, jadi seperti itu. Ya, Berarti di sini banyak, berarti memang benar ya. tentu saja. Tetapi dengan kedatangan kalian, pasukan dan pengikut-pengikut daripada bangsa kami berlarian karena merasakan ada suatu goncangan di tempat ini. Jadi sehingga kamu itu muncul di sini Ya, dan memasuki raga saudara kami. tentu saja. Ya sudah, kalau memang semua itu dahulu yang berada di sini
kok yang kau sampaikan, saya mewakili juga di sini meminta maaf kepada bangsa kalian. Tidak semudah itu. Kenapa kamu tidak mau? Karena seharusnya daripada manusia itu memberikan diriku untuk sesaji. Oh, tidak bisa. Karena di sini juga sudah ditempati bangsa manusia. Tetapi bangsa kami terlebih dahulu di tempat ini. Iya, saya tahu dan saya paham tentang bangsa kalian yang sudah terlebih dahulu menempati di tempat ini. Akan tetapi di sini sudah berbeda. Sudah ada suatu dinding pembatasnya juga. Dan di sini pun juga sudah ditempati oleh bangsa manusia. Jadi saya di sini meminta dirimu untuk pergi dari rumah ini dan jangan mengganggu dan membawa bangsa-bangsa lainnya untuk berada di sini. Untuk mengganggu juga keluarga ini. Tidak. Oh, berarti kamu mau saya paksa juga di sini? Silakan saja jikalau dirimu mampu manusia. Insya Allah di sini. Itu suatu keputusan kamu ya. Saya tetap akan meleburkan kamu juga di sini. Kalau kamu tidak bisa untuk kita negosiasi dengan dengan Apa baik-baik. yang kau keluarkan manusia? Ini suatu tasbih Jauharatu Asyifa yang akan membakar dirimu di sini. Tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas suatu perantara tasbih Jauharatu Asyifa, leburlah kau makhluk. Allah Akbar. Wah. Apa? Bawa mandi. Bawa apa itu, Di? Hah? Apa itu? Ada sesuatu apa sehingga Astagfirullahaladzim. Ada yang seperti jatuh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Hah? Ibu Ratna mana? Ibu Ratna? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ada apa, Mas? Gak apa-apa, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Akbar. Entahlah. Tapi apa tujuan daripada makhluk ini sehingga makhluk ini bisa berada di tempat ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa dirimu, makhluk? Mengapa dirimu berada di rumah Bu Ratna ini juga? Memang ini rumah kamu? Apa yang dirimu mau sampaikan kepada diriku di sini? Diriku juga tidak mengusik kalian, bangsa kalian yang ada di sini. Kenapa kalian malah merasa terusik atas perkataan kami di sini? Oh, Astagfirullahaladzim. Jadi kayak ini sudah lama di sini, Pak. Betul. Seperti kayak tadi, Pak, yang jenengan itu masuk gitu. jadi memang makhluk-makhluk yang ada di sini memang sudah lama dan memang ada sebuah tempat yang dimana menjadi salah satu tempat yang dijadikan suatu tempat berkumpulnya bangsa mereka, Andi. Memang kamu tempatnya di mana? Kenapa Anda? Ini. Oh, kamu menempati patung ini? Itu tempat kamu? Kamu bersembunyi di patung ini? Berarti ini wujud bentuk kamu? Astagfirullah. Kalau boleh tahu ini patung apa, Mbak Ratna? Saya kurang tahu sih, Mas, itu patung suami saya dulu. Oh, dulu. Astagfirullah. Ada tujuannya apa kamu dengan patung ini sehingga kamu menempati patung ini? Oh, jadi ini kayu yang dulu, Wak, yang bersinggah di sini, Wak. Oh, mungkin ini kayu yang mana dulunya itu adalah suatu kayu yang ditebang dan dijadikan suatu Iya. patung ini mungkin. Tadi jenengannya dimasukkan seperti itu, Wak. Ada suatu pohon besar di sini, itu ditebang, Wak. Mungkin ini, Wak. Iya, begini saja nih, kita leburkan saja makhluk ini. Oh. Untuk makhluk ini tidak lagi mengganggu dan juga tidak Patung ini, Wak. iya. Wahai makhluk, bisakah dirimu tidak usah lagi mengganggu dan berada di tempat ini? Kenapa? Sudah lama di patung itu, Wak. Iya. Tidak.
kami tidak akan pergi daripada tempat ini. Yang seharusnya pergi adalah Anda, karena Anda telah bersinambung dengan bangsa kami, sehingga bangsa kami merasakan suatu ketakutan dengan adanya bangsa kalian. Baiklah, kalau memang itu yang dirimu inginkan, terpaksanya saya akan meleburkan Anda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin dan kuasa-Mu ya Allah, melalui tasbih jawaratu asifah, leburlah kau makhluk Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin apa yang disampaikan oleh makhluk itu juga benar nih, karena ada suatu kaitannya dengan suatu pohon yang dimana dulunya itu ditebang di tempat ini. Komit juga sih. Iya. Itu memang suaminya yang dulu. Iya, dulu suami saya yang bawa pulang. Saya sih nggak tahu ya Mas, maksudnya itu dari apa. Tapi suami saya yang bawa pulang ya, kan saya ngiranya cuman jangan semata aja. Apa seniman dulunya suami? Iya sih Mas. Pembikin ya, pengrajin berarti ya. Senang aja sih buat seperti itu. Oh. Ya sudah sini Mbak, kita akan ngobrol-ngobrol. Iya, dan kita sambil menjelaskan juga bagaimana dan kenapa bisa sampai terjadi seperti itu, Iya, Pak. betul. Jadi Mbak Ratna pun tadi juga sudah mendengarkan sendiri sosok-sosok tadi yang mengungkapkan terus pembicaraan saya dan juga sosoknya tadi. Memang suaminya Mbak Ratna itu sudah benar meninggal. Jadi suami saya sudah benar-benar nggak ada Mas. Iya. Aduh, saya selama ini suami saya memang tidak ditakdirkan untuk hidup kembali Mas. Iya, Bisa tapi- bersama suami saya. Ya aslinya memang ya Allah berkata lain. Yang ada di rumah ini itu bukanlah suaminya Mbak Ratna, Tapi melainkan adalah suatu bangsa jin yang menyerupai daripada suami ibu. Iya, memanfaatkan Mbak Ratna. Iya. Mengiranya Mbak Ratna itu kan masih hidup dan hidup lagi kan. Iya, ya Allah. Padahal saya selama ini senang banget suami saya diberikan hidup kembali karena saya ingin mencoba berbakti kepada beliau setelah apa yang dulu saya lakukan pada beliau. Saya ingin mencoba memperbaiki semuanya, tapi Malah kayak gini lah ya. iya. Tapi ya sudahlah, mungkin itu adalah cara Allah, Mbak, Sudah takdir untuk menguji Mbaknya, suatu mbaknya untuk lebih mendekatkan lagi kepada Pada Allah Gitu. agar tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak baik gitu. Dan juga tentunya mungkin dengan suatu kejadian ini sebagai suatu pengingat, mungkin saja Mbak itu telah lupa mengirimkan suatu doa-doa daripada almarhum daripada suami Mbaknya. Memang nggak ada kecurigaan tetangga di sini, nggak ada gitu. Nggak ada sih Mas, selama ini yang biasa saja. Artinya hidup lagi. Gitu. Artinya memang hidup lagi ya. Semua tetangga juga ya, mungkin mereka ikut merasa senang karena saya kan senang bisa hidup sama suami saya lagi itu, ingin mencoba berbakti kepada beliau kembali itu. Ya sudah, ntar besok ke kuburannya saja, kirim doa saja di sana. Terusan kuburannya dibenerin lagi ya Pak. Iya. Begitu. Tadi kan agak acak-acakan. Iya. Mungkin itu adalah bentuk suatu manipulasi bangsa jin juga. Iya, untuk mungkin saja dia. ngacak-ngacak kuburannya sehingga taunya itu hidup lagi. Gitu. Iya Mas. Tapi ya sudahlah nih. Mungkin nanti kita akan coba berikan beberapa masukan dan Iya. juga kita akan menetralisir rumah ini Iya. agar tidak lagi mendapatkan suatu gangguan dan juga Mbak Ratna terganggu oleh adanya suatu makhluk dan bangsa-bangsa jin yang berada di sini. Ya sudah, mungkin untuk malam ini hanya segini dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf teman-teman apabila ada tutur kata bahasa yang kurang baik dalam segi penyampaian. Mudah-mudahan suatu tayangan ini ataupun video ini dapat bisa memberikan suatu pelajaran, edukasi dan tentunya pengalaman ya. Amin. Dan juga saya doakan juga ya untuk teman-teman yang menyaksikan ataupun yang menonton suatu video ini, mudah-mudahan apa yang
sedang dihajati, mudah-mudahan Allah hijabah atas apa yang sedang diinginkan oleh seluruh semuanya. Dan juga jangan lupa teman-teman bantu subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kerap kali Cakra Misteri tayang video-video terbaru kalian gak ketinggalan videonya sedulur. Ya sudah, untuk malam ini hanya segini dulu mungkin. Saya Kang Farhan dan juga Kiandi, Ibu Ratna pamit undur diri dulu dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.